Hai semua, kita bertemu lagi dalam mata kuliah komunikasi antar budaya dan topiknya kali ini tentang kehidupan dan kematian berdasarkan dari buku Samovar chapter 4 ya. Jadi kita akan bicara bagaimana pandangan dunia dan juga bagaimana budaya dan komunikasi di sini tentang topik kehidupan dan kematian. Nah, dari pandangan dunia dibagi menjadi ada tiga hal. Yang pertama adalah tentang ateisme, kemudian yang kedua tentang spiritualitas, lalu yang ketiga tentang agama. Jadi ada tiga kelompok besar bagaimana sebuah dunia, sebuah kehidupan itu dilihat dari sisi tiga kelompok ini. Kita akan bicara satu persatu. Nah, untuk ateisme, ateisme kalian pasti tahu bahwa ateisme itu tidak percaya pada Tuhan, bahkan menolak adanya Tuhan. Kemudian karena dia menolak adanya Tuhan, di poin kedua itu ada self-reliance. Self-reliance itu dia hanya percaya pada diri sendiri, kemampuan sendiri, kekuatan sendiri, semuanya karena dia sendiri. Entah itu keberhasilan, entah itu kegagalan. Jadi tidak ada campur tangan yang lebih berkuasa di atasnya atau Tuhan. Kemudian karena tidak percaya pada Tuhan atau sesuatu di luar itu, dia hanya melihat apa yang ada. Yaitu di poin ketiga, dia menghormati alam dan juga kemanusiaan. Kalau kita ingin senang, kita berbuat baik, atau orang lain berbuat baik pada kita dan kita merasa senang. Jadi sesuatu yang sangat real, realitas. Lalu yang dilihat itu apa, seperti binatang dan tanaman, tumbuh-tumbuhan itu dihargai dan dipakai sebagai sesuatu demi kemakmuran bersama. Kemudian yang keempat, tentang kematian. Nah, kematian itu hanya dipercaya sebagai ya sudah kita mati selesai. End of this life. Jadi kehidupan sudah selesai dan tidak ada pengertian atau sesuatu setelah itu ada apa? Apakah ada kehidupan sesudah kematian? Nah, ini berhubungan dengan poin kedua dan ketiga tadi bahwa realitas yang dipercaya adalah yang dia lihat, dia dengar. Kalau ada sesuatu di luar itu tidak penting. Nah, karena kematian itu sudah artinya selesai, jadi untuk pemakaman atau proses penguburan itu sangat simpel, sangat sederhana dan sangat cepat. Orang meninggal dikubur selesai. Jadi tidak ada sesuatu yang diperlihatkan sebagai pengertian bahwa setelah ini ada kehidupan lain. Itu untuk yang ateisme. Kemudian kita melanjutkan ke spiritualitas. Nah, mungkin ada yang bingung juga, kok ada agama, ada spiritualitas. Nah, di sini spiritualitas itu sebenarnya lebih tentang jiwa, lebih tentang sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang dipercaya sebagai ada kekuatan besar, tapi tidak terorganisir. Dia hanya percaya ada kekuatan besar di balik kemampuan dia sendiri dan bagaimana caranya seseorang itu mendapatkan ketenangan. Bisa dengan meditasi, bisa juga dengan self healing. Jadi ada beberapa hal yang dia lakukan tapi tidak ada ritual khusus. Jadi sangat bebas. Kalau dia merasa mendekati dengan alam itu membebaskan dia, spirit dia atau jiwa dia, itu yang dia lakukan. Jadi tidak ada ketentuan yang sungguh-sungguh apa namanya, yang ada salah dan benar dalam melakukannya. Semua sangat bebas dan setiap orang itu berbeda untuk apa kepercayaannya, untuk mindfulness, untuk apa pengenalan diri, kemudian juga sangat individu. Jadi misalnya orang kota itu akan punya spiritualitas yang berbeda dengan orang di desa atau orang di kota lain dan kota lainnya juga karena sangat individual dan sangat self expression. Kalau dia sendiri merasa nyaman dengan melakukan sesuatu, nah dia akan melakukan itu untuk mendapatkan ketenangan. Tapi bedanya dengan ateisme, dia mengakui adanya sesuatu yang lebih berkuasa di sini atau bisa disebut Tuhan. Kemudian kalau agama, ya agama ini
bedanya dengan spiritualitas adalah sudah terorganisir. Jadi orang punya agama karena ingin sesuatu yang real, sesuatu yang mengatur dia. Ada social control. Di sini tulisannya social control. Nah, itu ada dengan jelas sesuatu yang baik atau yang buruk itu seperti apa. Dan juga ada hierarki, ada pemimpin, kemudian ada bagian-bagian dalam religiusitas itu. Jadi dalam suatu keagamaan ada aturan tentang ritualnya, tentang bagaimana melakukan ritual itu, kemudian ada aturannya. Nah, hanya saja setelah ada globalisasi ini membuat agama itu ada pergeseran, yaitu di poin sekularisme ya. Jadi di sekularisme itu orang semakin menyederhanakan ritual-ritual yang ada. Jadi misalnya dengan teknologi modern, orang akan melihat suatu kepercayaan atau ritual itu disederhanakan saja. Atau bahkan ada beberapa negara juga yang menunjukkan di dunia pendidikan bahwa agama itu tidak perlu dipelajari di sekolah. Jadi agama adalah hak masing-masing, kewajiban masing-masing, sehingga tidak ada pelajaran agama di sekolah. Jadi sangat dianggap sebagai sesuatu yang individu dan tidak terlalu dipastikan atau diwajibkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian agama ini yang berhubungan dengan organisasi dan komunitas itu ada dampaknya dengan sebuah kekerasan ya, tindakan kekerasan. Karena agama ada banyak dan berbeda-beda, mereka punya aturan tersendiri dan mereka punya ritual tersendiri. Nah, ketika perbedaan dari ritual itu clash atau tidak kompak atau bahkan sangat berbeda, yang satu merasa lebih benar daripada yang lain, kemudian ada tindakan kekerasan di sini. Mungkin ada yang menghina atau ada yang merasa terhina karena aturan dari kontrol dari agama tersebut, sehingga terjadi perkelahian atau mungkin terjadi kekerasan atau tindak kriminal gara-gara ingin mempertahankan kepercayaannya dalam agama tersebut. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke beberapa elemen dari agama. Nah, ini berbeda dengan spiritualitas tadi ya, karena spiritualitas sangat berbeda, sangat bebas. Nah, yang agama ini yang pertama itu ada ritual yang sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa agama satu dan yang lain itu berbeda. Ada ritualnya yang cukup panjang, ada juga yang hanya simpel saja, tapi itu dipercaya sebagai sesuatu untuk melakukan keyakinan dan membuat menjadi tenang dan juga ada perlindungan di situ dan juga ada keamanan. Yang pertama itu tentang ritual itu selalu ada. Kemudian elemen kedua adalah tentang buku-buku atau tulisan-tulisan yang suci ya. Kalau di agama Islam ada Al-Qur'an, kalau di agama Katolik atau Kristen itu ada kitab suci Perjanjian Lama dan Baru, lalu ada Veda untuk yang Hindu, kemudian di berbagai agama yang lain pasti mereka punya sesuatu untuk dipegang, ya istilahnya kitab sucinya ya. Untuk menuntun mereka dalam aturan kemudian aturan ritual dan kemudian juga untuk aturan organisasi apa yang harus dilakukan. Nah, selain itu ada tentang spekulasi ya kalau dalam agama. Ada sesuatu yang dipercaya yaitu heaven and hell. Jadi ada kematian, kemudian setelah kematian itu ada neraka atau surga. Nah, spekulasi itu dibutuhkan untuk para anggotanya atau para umatnya atau orang yang percaya untuk mendapatkan sanctuary, mendapatkan perlindungan, dan juga untuk mendapatkan keamanan atau pengamanan. Jadi kalau saya tidak ingin di neraka, saya harus melakukan apa? Nah, itu ada rasa keamanan juga. Kemudian bagaimana kita bisa masuk surga. Nah, ada dipastikan di situ seperti apa, kita lalu melakukannya. Kemudian yang terakhir tentang etika ya. Jadi dalam agama itu ada baik dan buruk,
salah dan benar. Kemudian nanti hubungannya ke heaven and hell tadi. Kalau dia melakukan kesalahan, entah besar entah kecil, nanti diatur, oh sampai berapa persen mungkin ya masuk ke neraka. Atau bahkan dengan melakukan tindakan sederhana dia bisa masuk surga. Jadi ada etika-etika atau aturan tertentu dalam setiap agama yang cukup berbeda etikanya. Kemudian kita lanjutkan ke tentang tadi kan tentang kehidupan, tentang bagaimana menjalani hidup, lalu akhirnya kalau meninggal atau mati itu nanti akhirnya akan seperti apa kehidupan setelah kematian. Nah, sekarang kita bicara tentang kematian ya, bagaimana kematian ini dipercaya dalam setiap agama. Kita ada 6 buah yang ada di Samovar itu. Yang pertama tentang Christianity atau orang Kristen, dipercaya kalau meninggal itu kita menjadi satu dengan Tuhan dan ada kehidupan kekal. Setelah itu kita hidup kekal bersama Tuhan. Itu yang dipercaya. Kemudian yang kedua Judaism itu dianggap kematian itu sesuatu yang normal. Ya orang meninggal sudah, tapi mereka juga menghargai kematian itu sebagai perpisahan dengan orang dengan yang hidup dan juga harus membuat apa ya yang masih hidup itu juga bahagia. Jadi ada peringatan-peringatan juga, kemudian menghibur orang yang ditinggalkan, tapi dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kemudian dalam Islam kematian dianggap sebagai satu apa ya pengadilan ya, satu penilaian. Nah, ketika kita mati kita akan dinilai kehidupannya seperti apa. Apakah pantas masuk surga atau masuk neraka. Jadi ada dunia akhirat yang ditentukan akhirnya kita posisinya di mana. Kemudian yang keempat dari masyarakat Hindu dipercaya bahwa kematian itu jiwanya itu immortal, jiwanya itu selalu ada, tidak mati dan masuk ke dalam reinkarnasi. Jadi ketika dia mati, dia nanti akan terlahir kembali dalam bentuk bayi lagi, kemudian jiwanya itu masih sama. Jadi selalu berulang seperti itu. Dan dipercaya seseorang itu reinkarnasi dari seseorang yang lain sebelumnya yang sudah meninggal. Kemudian kalau Buddha itu hampir sama seperti reinkarnasi, tapi di sini berdasarkan karma. Jadi karma adalah bagaimana kita hidup. Nah, ketika kita hidup masih punya kesalahan atau istilahnya belum memenuhi kehidupan yang penuh, kita masih kurang, misalnya masih belum banyak berbuat baik atau belum banyak melakukan sesuatu untuk orang lain, kita akan terlahir kembali sampai karma itu terpenuhi, sampai kita menjadi orang yang sempurna. Nah, ketika kita sudah sempurna, kita tidak akan terlahir kembali. Jadi rebirth itu untuk memenuhi karma yang masih belum terpenuhi sebelumnya. Untuk Konfusianisme itu hampir seperti apa ya Judaism. Jadi tidak melihat kematian itu sesuatu yang sangat penting ya. Jadi meninggal adalah normal. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana orang yang masih hidup itu menghargai yang sudah meninggal itu ketika kehidupannya seperti apa. Nah, biasanya mereka apa ya seperti nisan atau ruangan atau altar khusus untuk orang yang meninggal itu sangat penting untuk yang hidup melakukan penghargaan terhadap yang meninggal. Tapi yang meninggal sudah selesai, tidak ada informasi apapun, tapi lebih ke orang-orang yang masih hidup. Nah, dari berbagai agama yang berbeda itu ada kesamaan, walaupun itu bisa menimbulkan apa ya kekerasan atau seperti tindakan yang membuat merugikan satu sama lain, tapi sebenarnya ada kesamaan yang utama dan di sini dalam bentuk universal wisdom ya kebijaksanaan yang hampir sama. Yang pertama yang dari kaum Buddha, masyarakat Buddha. Di sini terjemahannya adalah jangan melukai orang lain
kalau Anda sendiri merasa Anda sendiri tidak mau dilukai. Jadi jangan melukai orang lain sesuai yang Anda inginkan, yang tidak ingin Anda dilukai. Kemudian untuk Kristen, apapun yang kamu harapkan orang lain melakukan untukmu, nah, lakukanlah itu. Jadi hampir sama ya. Kalau yang Buddha tadi lebih ke kalau kamu tidak ingin dilukai, ya kamu jangan melukai. Kalau yang Kristen itu kalau kamu ingin dilakukan oleh orang lain, kamu juga harus melakukannya. Misalnya ingin dicintai, kita harus mencintai. Kalau Konfusianisme itu hampir sama seperti Buddha. Jadi jangan lakukan yang kalian tidak mau, yang tidak mau kalian terima. Jadi jangan lakukan sesuatu yang menurutmu kamu sendiri tidak mau. Jadi kalau kamu tidak ingin dipukul, ya jangan memukul. Kamu tidak ingin ditipu, jangan menipu. Kemudian Hindu hampir sama juga. Jangan lakukan sesuatu yang menurutmu akan menyakitkan kamu. Jadi kalau kita tersakiti karena kita dikhianati, ya jangan mengkhianati. Jangan kamu memukul kalau kamu merasa dipukul itu sakit. Jadi jangan. Untuk Islam, no one of you is a believer. Jadi kita itu bukan orang yang beragama sampai kita harus mencintai orang lain. Ya, sama seperti kita mencintai diri sendiri. Kita sudah dianggap beragama atau beriman kalau kita mencintai orang lain seperti kita diri kita sendiri. Kemudian Jainism dalam susah dan senang kita harus menganggap semua makhluk di dunia itu seperti kita sendiri. Jadi menganggap semua makhluk, all creatures ya, menganggap semua makhluk seperti diri kita sendiri. Kemudian untuk Judaism hampir sama juga. What is hateful to you? Apa yang kamu benci, jangan lakukan itu pada temanmu. Jadi itu aturannya ya. Pokoknya kalau ada satu tindakan yang tidak kamu sukai, jangan lakukan itu pada orang lain. Nah, Native American ini orang Indian ya, bicara tentang penghormatan. Respect for all life. Jadi penghormatan terhadap semua kehidupan itu adalah penting. Jadi tidak ada pembunuhan atau tidak ada penghinaan terhadap kehidupan. Hampir sama satu sama lain. Intinya kita saling hidup berdampingan dalam kedamaian. Jadi itu tentang topik hari ini. Terima kasih.